Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Mobile Programming 194E07 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi mobile untuk restoran Sushi Arigato. Project Charter. Latar belakang di sini merancang sebuah sistem usulan tentang pemesanan menu menggunakan aplikasi mobile yang diharapkan dapat mempermudah customer dalam melihat list menu serta detail menu seperti harga dan dapat menambah efisien penjualan pada restoran Sushi Arigato. Menggunakan sistem informasi, kemungkinan pemesanan dan transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien, yang memungkinkan sistem ini saling berhubungan dengan aplikasi lainnya, seperti sistem kasir atau pembayaran, serta pembuatan reporting. Kedua, rumusan masalah, yaitu antrian yang panjang dalam pemesanan menu. Penambahan diskon pada menu tertentu harus melakukan perubahan pada buku menu, baik itu melakukan cetak ulang menu atau menambah label harga diskon sehingga kurang efektif. Lalu penggunaan media seperti buku pada buku menu makanan, juga rentan kerusakan pada buku menu. Tujuan penulisan. Tujuan pembuatan aplikasi mobile ini selain sebagai tugas UAS akhir semester 4 mata kuliah Mobile Programming dan membantu pihak restoran Sushi Arigato untuk pemasaran menu, yaitu terdapat fitur pada hak akses publik atau customer, yaitu melihat kategori menu, melihat isi menu, melihat detail menu. Yang selanjutnya terdapat fitur pada hak akses administrator atau admin, yaitu melakukan login, melakukan register, melakukan logout, melihat list menu, menambah menu, mengubah menu, dan menghapus menu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, tools. Di sini menggunakan spesifikasi hardware untuk laptop, yaitu prosesor Intel Core i5 8 core, kemudian storage SSD 512 GB, RAM 4 GB. Kemudian untuk Android phone menggunakan prosesor octa-core, storage 128 GB, RAM 6 GB, dan Android versi 10. Selanjutnya spesifikasi software. Yang pertama untuk mobile front end menggunakan Flutter 3, menggunakan Android Studio dan Android IDV. Untuk software backend menggunakan PHP 7, menggunakan Visual Studio Code, menggunakan Composer, menggunakan Lumen 8, menggunakan Apache Web Server, menggunakan MySQL sebagai database, menggunakan Postman, dan menggunakan Ngrok. Selanjutnya yaitu project, di mana di sini kita membuat detail halaman. Yang pertama adalah halaman publik, terdapat welcome, kemudian kategori list, produk list by kategori, lalu produk detail. Dan yang kedua ada halaman administrator. Yang pertama ada login, register, product management, product add, product edit, dan product delete. Berikut adalah tampilan mockup untuk tampilan publik. Di sini ada halaman welcome, kemudian kategori, lalu list kategori, dan detail menu. Selanjutnya adalah tampilan dari administrator. Yang pertama ada login, register, daftar menu, tambah menu, edit menu, dan hapus menu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang page aplikasi. Yang pertama itu ada welcome. Di halaman ini adalah halaman saat pertama kali aplikasi dibuka. Di atasnya itu ada label "Hai sahabat Sushi Arigato, pilih menu tanpa ribet". Lalu di bawahnya itu ada 3 button. Yang pertama itu lihat menu, yang kedua itu login, dan yang ketiga itu adalah register. Untuk selanjutnya itu kategori list. Jadi ketika kita tadi pilih lihat menu, dia akan redirect menampilkan halaman kategori list. Di sini adalah tampilan beberapa kategori. Semisal yang pertama itu appetizer, terus ada Japanese Wagyu, ada specialty, seperti itu. Nah, jikalau kita klik, maka dia akan
menampilkan halaman product list berdasarkan kategori. Semisal tadi yang kita klik itu adalah appetizer, dia akan memunculkan produk-produk yang berkategorikan appetizer. Seperti ini. Di sini ada bentuk card. Di bawahnya itu ada nama makanannya, aburi, kategorinya appetizer sama seperti label yang di atas. Lalu ada harga diskon. Sebelum di diskon yang paling atas itu dicoret. Lalu ada setelah di diskon di bawah yang paling besar di bold. Ketika kita klik, dia akan memunculkan detail menu tersebut. Semisal yang tadi aburi kita klik, dia akan memunculkan nama makanannya, terus ada kategori dan harga sebelum diskon, harga setelah diskon, lalu di bawahnya itu ada deskripsi. Selanjutnya halaman admin login. Nah, di sini terdapat form untuk login. Yang pertama itu email address dan password. Lalu ada tombol login. Nah, untuk selanjutnya itu ada halaman register. Di sini terdapat form untuk register, yaitu full name, email address, password, dan address. Lalu ada button register. Untuk selanjutnya, ketika kita sudah melakukan login atau register, dia akan menampilkan product management, atau kita bisa lihat di sini ada daftar produk. Di sini terdapat tombol icon plus sebelah kanan, lalu di bawahnya itu ada list produknya berbentuk card. Di sini ada foto dari makanan tersebut, terus ada label nama makanan, persentase diskonnya, lalu ada kategorinya, ada harga sebelum dipotong yang dicoret itu, lalu ada harga setelah dipotong, lalu di bawahnya itu ada tombol edit dan tombol hapus. Oke, selanjutnya itu ada product add. Ketika kita tadi klik icon tombol plus, dia akan menampilkan halaman product add atau tambah produk. Di sini terdapat form untuk menambahkan produk seperti nama produk, kategori, harga, diskon dalam bentuk persen, lalu ada link image, lalu ada description, dan terakhir button untuk simpan. Selanjutnya halaman edit. Ini ketika kita klik icon pensil, dia akan menampilkan halaman untuk produk edit ini atau ubah produk. Sama seperti produk add, terdapat form itu nama produk, kategori, harga, diskon dalam bentuk persen, link image, dan description. Ini data ini menyesuaikan dengan card list produk yang diklik tadi. Selanjutnya itu ada delete. Ketika kita klik tombol delete atau tong sampah tadi, dia akan memunculkan page ini. Di sini ada keterangan hapus produk. Bawahnya itu ada konfirmasi berupa tag apakah Anda yakin untuk penghapus, dan yang bawah itu ada tampilan menu yang tadi kita klik. Ada gambar, nama, kategori, dan harganya. Lalu yang terakhir itu di bawah ada button ya hapus. Ketika kita klik ya hapus, dia akan menghapus produk tersebut. Kesimpulan dalam makalah ini ialah terdapat dua hak akses pada aplikasi, yaitu untuk yang pertama, publik dapat melihat list kategori, list menu, dan detail menu. Untuk yang kedua, yaitu administrator diharuskan untuk mendaftar atau melakukan login untuk melakukan manajemen data master menu. Yang kedua, aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Flutter sebagai mobile front end dan Layman sebagai back end. Dan saran dalam makalah ini ialah sistem informasi yang kami buat ini memang butuh pengembangan selanjutnya dari versi pertama sampai versi pengembangan berikutnya.
Tentunya butuh beberapa inovasi dari segi fitur yang dibutuhkan dan memberi kemudahan untuk user pengguna seperti melakukan penyimpangan keranjang, melakukan transaksi, dan melakukan online payment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.